Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program Dialog Interaktif Kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, penyakit kaki gajah atau filariasis ternyata masih mewabah di Indonesia dan jumlahnya hingga saat ini mencapai 14.000 penderita filariasis di seluruh Indonesia. Padahal di dunia penyakit ini merupakan penyebab kecacatan nomor 2 setelah penyakit kusta. Dan untuk itu, pemerintah Indonesia pada bulan Oktober mendatang akan mencanangkan sebagai bulan eliminasi kaki gajah. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini di Kabinet Kerja Menjawab dengan tema Bulan Eliminasi Penyakit Kaki Gajah bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir bersama kami malam hari ini, yaitu adalah Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. H.M. Subuh, dan Ketua Komite Ahli Pengobatan Filariasis, Ibu Profesor Dr. Purwanti Astuti. Selamat malam Pak Dirjen dan juga Profesor Tuti, terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya ke Pak Dirjen tentu saja terlebih dahulu Pak. Penyakit kaki gajah atau filariasis ini sebetulnya sudah lama kita dengar, tapi ternyata hingga saat ini masih mewabah di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, sebetulnya apa penyakit kaki gajah itu dan bagaimana seseorang bisa terkena penyakit kaki gajah? Ya, gini, penyakit kaki gajah ini adalah suatu penyakit yang menular, ya, bersifat menaun, ya, dan juga bisa menimbulkan suatu kecacatan. Dan kita perlu sadari bahwa sejak tahun 2000 ya sebenarnya bahwa negara-negara di lingkup WHO ya atau Southeast Asia Region itu bersepakat bahwa negara-negara ini ada 11 negara ya, antara lain Indonesia, Thailand, kemudian India dan yang lain-lain itu bersepakat untuk bisa mengeliminasi penyakit kaki gajah ini tahun 2020. Nah, untuk itu kesepakatan ini harus kita mulai sekarang karena sejak tahun 2000 nih, ya kan? Dan kita sendiri sudah mempunyai program dan berjuang untuk memerangi kaki gajah ini, penyakit kaki gajah itu sejak tahun 70. Sebenarnya sudah lama ya, iya, Pak Dirjen? Ya. Jadi udah 45 tahun sebenarnya. Tetapi apakah kita berhasil? Ya kalau dilihat dari angka kejadiannya atau prevalensinya, tahun 70 itu kurang lebih 19,6%. Ya, 45 tahun kita galakan semua program, mengikut sertakan semua komponen, dunia pendidikan dan masyarakat, ya akhirnya kita bisa menurunkan sehingga pada saat ini angka yang ada adalah sekitar 4,6%. Berarti sekitar 15% selama 45 tahun. Nah, ini kan kita mau coba starting point ya, eliminasi untuk 2020. Artinya ini dalam 5 tahun ke depan. Ya. Arti eliminasi ini adalah kita bisa menurunkan kasus-kasus ini bila di bawah 1%. Jadi bukan tidak ada sama sekali, bukan tapi paling tidak tinggal 1%. Tinggal 1%. Nah, diharapkan tinggal 1% ini di bawah 1%, rantai penularan itu bisa kita putus. Gitu. Sejauh ini seberapa banyak sebetulnya jumlah penderitanya di Indonesia, Pak? Ya. Kalau tadi saya sebut sekitar 14.000, apakah detailnya sebetulnya seberapa banyak dan cakupan luasannya atau daerah endemisnya di mana saja? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat data sampai dengan Maret 2015, angka yang pastinya itu sekitar 14.930-an gitu ya. Atau kurang lebih kita ambil angka 15-an ribu. Dan ini tersebar di 241 kabupaten kota ya. Dan di 34 provinsi. Artinya apa? Jadi rata di semua provinsi ada. Iya, artinya tidak ada provinsi di Indonesia ini yang bebas terhadap filaria atau kaki gajah. Nah, untuk itu kita memulai langkah-langkah akselerasi ya. Bentuk akselerasi yang ada adalah melakukan suatu kegiatan atau kalau boleh kita bilang ini suatu gerakan bersama ya untuk mencegah penyakit kaki gajah dalam 5 tahun ke depan. Pak, demikian sulitnya kemudian membuat suatu daerah menjadi bersih dari filariasis.
Lalu saya ingin mencoba membandingkan dengan negara-negara lain yang pernah daerahnya ada endemis filariasis. Apakah kemudian negara-negara tersebut atau daerah tersebut bisa bersih dari filariasis dan mungkin bisa disebutkan beberapa negara yang sudah bersih dari filariasis? Pertama begini ya, kalau kita berbicara tadi, cara penularannya ini kan vektornya dibawa oleh nyamuk. Nyamuk menggigit kita. Nah, pada filariasis ini ada faktor yang sedikit unik ya, di mana nyamuknya itu tidak jenis tertentu. Kalau misalnya demam berdarah, itu nyamuknya jenisnya Aedes. Ya. Kalau malaria Anopheles, ya. Tetapi semua jenis nyamuk ya, itu dapat membawa cacing itu, ya, sehingga dapat menularkan pada manusia. Itu itu sebabnya kenapa ini lebih mudah penyebarannya ya? Ya, lebih mudah penyebaran dan kita agak sulit mengendalikan nyamuk. Nah, kemudian faktor geografis ya, penduduk yang berpencar-pencar di tempat kita negara kepulauan itu juga menjadikan satu faktor bagi kita untuk sulitnya pengendalian. Begitu juga kesadaran dari masyarakat atau pengetahuan masyarakat mengenai penyakit ini ya. Sebenarnya penyakit ini itu kan dulu dibilang penyakit kutukan. Ya, ini kan ini tentu membawa dampak yang cukup berat begitu bagi penderitanya, sehingga mengapa kemudian dirasa penting untuk mengeliminasi, padahal kalau dilihat persentase jumlahnya dari 15.000 dibandingkan dengan 250 juta penduduk kan hanya sekitar 4% tadi ya, Pak Dirjen menyebutkan. Jadi mengapa kemudian ini begitu penting untuk dieliminasi? Apa dampaknya bagi para penderita kaki gajah? Ya, yang penting ya, yang pertama bahwa ini adalah endemis penyakit ini di sebagian besar kabupaten kota kita. Kalau dia penyakit endemis, maka dampaknya itu bisa mengenai seluruh penduduk di daerah tersebut. Ya. Pada saat ini 15.000, tetapi di antara 15.000 kemungkinan itu udah ada 100 orang yang terinfeksi tapi belum menimbulkan gejala. Ya. Nanti secara teknis Prof. Tuti mungkin bisa jelasin. Jadi kalau 15.000 ada 100 di antaranya berarti kan kurang lebih 1,5 juta. 15.000 itu udah cacat. Ya, jadi sudah tidak bisa diapa-apakan. Mengurangi beban sosial masyarakat. Kemudian yang kedua beban ekonomi. Ya. Seseorang menjadi tidak begitu produktif ketika dia sudah tidak produktif, jelas tidak gajah, produktif gitu. Nah, ini yang harus kita selesaikan satu persatu. Kita sudah mencapai angka 4,6%, ya. Yang kita harapkan kita keroyok sama-sama, kita bangkitkan kesadaran masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan kita, sehingga kita bisa mencapai di bawah 1% pada tahun 2020. Baik, Prof. Tuti, sebetulnya bagaimana kita bisa mendeteksi lebih dini penyakit kaki gajah ini sehingga tidak sampai berkelanjutan hingga kemudian cacat? Kalau sudah bengkak atau sudah seperti kaki gajah itu kan sudah cacat berarti ya, Prof, yang tadi disampaikan Pak Dirjen. Bagaimana cara deteksi awalnya? Gejalanya seperti apa? Ya, salah satu masalah penyakit ini adalah tidak mudah untuk kita mendeteksi dini. Jadi di awal, meskipun dalam badan seseorang itu sudah ada filaria, mungkin dia tidak merasakan apa-apa. Hanya sekali-sekali dia kalau capek demam, nanti hilang sendiri, nanti kapan-kapan demam lagi, hilang sendiri. Dengan sendirinya orang tidak memberi perhatian. Dan kalaupun diambil darahnya, biasanya kita ambil darah kan siang hari. Itu tidak akan ditemukan filaria ini di dalam darah. Padahal karena akan dia keluarnya malam. Ya, jadi agak susah untuk mendeteksi. Oleh karena itu, untuk masyarakat kita ambil yang tadi disampaikan Pak Dirjen. Pada saat endemisitas itu tinggi di suatu daerah, maka kita anggap semua orang di daerah itu berpotensi untuk ketularan. Oleh karena Lalu itu apa yang harus dilakukan oleh warga atau masyarakat yang berada di daerah yang endemis itu? Betul, itu adalah tujuan dari Belkaga nanti. Bulan eliminasi kaki gajah yang akan dimulai besok 1 Oktober, di mana semua orang di daerah endemis itu
diajak untuk minum obat supaya mereka tidak menjadi sarang filariasis dan juga supaya mereka tidak menjadi pasien filariasis nantinya dengan kecacatan. Ketika seseorang sudah terkena penyakit kaki gajah, lalu bagaimana cara penanganannya dari tahap ke tahapnya? Iya, kalau memang sudah terjadi kaki gajah, biasanya itu karena ya kakinya sudah seperti kaki gajah. Nah, itu biasanya tahap yang sudah terlambat. Artinya kaki gajah itu tidak bisa diubah lagi menjadi bentuk semula. Iya. Jadi dia akan menjadi cacat tadi seperti disampaikan. Dia harus menanggung mungkin malu, tidak bisa bekerja normal pasti itu. Kemudian dengan kecacatan itu karena tidak bisa disembuhkan, maka dia akan menjadi suatu beban yang seterusnya ya seumur hidupnya. Nah, kalau baru tertular, artinya kebetulan mungkin ada yang memeriksakan darahnya malam hari karena dia curiga misalnya, ternyata dia filariasis, nah itu bisa diobati. Artinya dicegah tidak terjadi bengkak pada kaki antara lain tadi. Dengan makan obat yang namanya dietilkarbamasin, yang nanti juga akan kita gunakan untuk besok itu, untuk pencegahan penularan kaki gajah, kita menggunakan obat yang sama dengan yang kita pakai untuk pengobatan, hanya jumlahnya jauh lebih sedikit. Kalau untuk pengobatan tadi yang masih bisa diobati kita pakai 12 hari minimal. Kalau untuk maka ini hanya sekali saja. Sehari saja, sekali setiap tahun. Diminum. Iya, diminum. Jadi sebetulnya sangat mudah. Jadi itulah pencegahan yang terbaik untuk saat ini sebetulnya. Tapi bagi kita, warga masyarakat yang mungkin misalnya melihat di daerahnya atau di lingkungannya ada yang menderita penyakit filariasis, tidak ada salahnya kita untuk mengecek sendiri gitu ya. Bisa juga begitu? Bisa, mengecek ke rumah sakit, tes darah gitu itu juga bisa kalau ya kita untuk curiga ya. Kalau curiga gitu bisa juga jadi kita minta periksa, maka itu akan diperiksa darah jari, sangat sederhana sebetulnya, hanya dengan menusuk jari, tapi waktunya malam. Sebaiknya malam. Ya. Baik, untuk penyakit kaki gajah ini di dunia sepertinya dikatakan sebagai salah satu penyakit tropis yang terabaikan gitu ya Pak Dirjen ya. Lalu bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penyakit ini, terutama kalau kita kaitkan dengan bulan kaki gajah pada Oktober besok? Ya, yang pertama begini, kenapa dia awalnya dimasukkan ke dalam kategori diabaikan ya? Jadi artinya kita melihat beberapa indikator pengabaian itu ya. Yang pertama misalnya dari sisi pendanaan ya yang dialokasikan ya. Kemudian juga dari sisi bagaimana program ini bisa dijadikan suatu program prioritas ya dengan melakukan misalnya pencarian dari penderita ya. Nah, artinya apa? Kita harus melakukan aktif case finding ya, secara aktif melakukan pemeriksaan dalam bentuk early detection atau deteksi dini. Nah, untuk itu saya kira upaya pemerintah pada saat ini adalah kita langsung melakukan suatu action ya bersama-sama, dilakukan upaya pencegahan, kemudian juga upaya sosialisasi bersama ya. Untuk itu kan kita melakukan yang pertama adalah tindakan administratif yang kita buat ya, termasuk peraturan-peraturan, surat edaran ya, adanya peraturan presiden, undang-undang dan lain-lain. Lalu tahap yang kedua adalah menggalang lintas sektor, kementerian dan lembaga untuk sama-sama melakukan upaya-upaya eliminasi kaki gajah ya. Dan untuk masyarakat sendiri kita himbau untuk mereka bisa berpartisipasi, mempunyai kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri dan akhirnya melindungi masyarakat. Dengan cara apa? Cukup dengan cara minum obat setahun sekali, ya kan, selama 5 tahun. Ya. Nah, selain itu juga kita harus melakukan informasi, pemberian pengetahuan bahwa ini kan ditularkan oleh nyamuk. Artinya apa? Masyarakat juga harus tahu bahwa faktor resikonya adalah lingkungan yang kurang baik. Nah, artinya kebersihan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Tetapi pada intinya adalah seperti itu ya. Bisa melindungi, kemudian juga memperbaiki kondisi lingkungan yang ada. Ya.
Besok itu sudah mulai dicanangkan bulan eliminasi kaki gajah. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan? Apakah kemudian membagi-bagikan obat itu secara gratis di daerah-daerah endemis atau seperti apa nanti tindakan nyatanya, Kak Dirjen? Begini, besok itu kan pencanangan ya, namanya bulan eliminasi kaki gajah ya, yang diharapkan bahwa seluruh masyarakat yang berada di daerah endemis ya, khususnya di 195 kabupaten kota ya, atau kalau kita jumlahkan itu ada 105 juta loh masyarakat itu minum obat bersama-sama ya. Tentunya kan ada faktor-faktor yang lain ya, misalnya tidak semua orang harus minum obat ya. Anak balita yang kurang dari 2 tahun ya kita tunda dulu untuk meminumnya. Kemudian ibu hamil atau orang yang sedang sakit ya itu juga kita tunda. Nah, selama 1 bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober nanti kita harapkan seluruh masyarakat yang berada di daerah endemis sudah selesai minum obatnya. Ya, nanti kita ulang kembali pada tahun 2016. Obatnya disediakan di puskesmas, pos obat yang kita tentukan. Jadi nanti mekanismenya akan seperti apa itu Pak Dirjen? Mekanismenya tentu butuh pengawasan juga kan? Ya, agar perlu semua pengawasan minum. ya. Tentunya petugas kesehatan ya. Jadi warga masyarakat nanti mendatangi puskesmas di daerah petugas kesehatan endemis. atau petugas kesehatan membuka pos ya yang akses dekat dengan pemukiman masyarakat ya. Nah, untuk itu kan masyarakat, peran aktif masyarakat. Tahun 2016 dia harus minum lagi. Ya. Harus ingat bahwa dia harus minum. Makanya kita serentakkan ini dalam 1 bulan adalah bulan Oktober supaya masyarakat nanti ketika tahun 2016 ingat juga minumnya di bulan Oktober lagi gitu ya. Sampai tahun 2019 dia minum obat ya. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat. Dan jangan khawatir lah ya. Jadi kita juga melindungi diri kita sendiri dan obatnya juga dijamin aman ya. Dan obat ini udah dipakai oleh ratusan juta bahkan miliaran manusia ya, yang di berbagai negara ya, karena cukup banyak negara-negara yang endemis terhadap kaki gajah ini. Baik, Prof Tuti, pencegahannya ini apakah hanya melalui minum obat itu satu-satunya cara atau ada cara lain yang bisa dilakukan untuk agar kita bisa terhindar dari penyakit kaki gajah? Ya. Kalau tadi kita tahu bahwa gejala dini hampir tidak ada, penularannya lewat nyamuk, sulit kita mengenali ya? Ya, sulit dikenali. Jadi kita memang harus berupaya, seperti tadi disampaikan Pak Dirjen, sekeliling kita harus tidak ada nyamuk lah ya. Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin, susah. Ya, jadi kita berusaha untuk tidak ada nyamuk, berarti hidup bersih atau tidak digigit nyamuk. Kemudian yang kedua adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sekarang untuk daerah yang memang sudah ditemukan endemis, untuk kita makan obat ini. Jadi untuk sementara ya memang hanya itu yang bisa kita kerjakan. Jadi memang hanya meminum obat itu ya, satu-satunya cara. Itu adalah upaya yang mungkin paling efisien ya, efektif dan relatif mudah dengan risiko yang juga kecil ya. Baik, tadi disebutkan sebetulnya oleh Pak Dirjen siapa-siapa saja yang tidak perlu minum obat ini. Sebetulnya targetnya seharusnya siapa, Prof, yang boleh minum obat ini? Sebetulnya semua orang boleh minum obat ini, kecuali anak di bawah 2 tahun, karena dia masih kecil, tubuhnya belum tumbuh sempurna, jadi tunggu saja sampai dia nanti 3 tahun. Dan ibu hamil, karena dia ada janin di dalam tubuhnya kan, jadi tunggu saja sampai melahirkan. Sedangkan yang lain itu sebetulnya bisa minum obat, kecuali orang-orang yang sedang sakit berat, artinya sedang terbaring di tempat tidur, sedang dirawat, yang seperti itu ya kita tunggu sampai sembuh saja. Untuk yang lain sebetulnya bisa, tapi untuk orang-orang dengan penyakit tertentu yang mungkin dia merasa khawatir, dia boleh ke dokter puskesmas tempat di wilayahnya yang menyiapkan obat itu. Dokter nanti akan memeriksa dia, kemudian menentukan apakah dia akan ikut tahun ini atau tahun depan. Begitu ya. Dan ini obat ini harus diminum 1 tahun sekali selama 5 tahun. Ya. Kalau kemudian di tahun kedua atau tahun ketiga lupa, apa yang akan terjadi, Prof?
Ya, jadi sebetulnya kalau dia minum di tahun pertama, kalau di dalam darahnya itu sudah ada filaria, yang sangat besar kemungkinan karena dia tinggal di tempat yang endemis, maka filaria itu akan mati. Tapi tentu tidak akan mati semua, mungkin masih ada anak-anaknya yang kecil-kecil. Dalam 1 tahun, yang kecil-kecil itu menjadi besar, tapi tentu tidak sebanyak tadinya. Jadi sudah berkurang. Kita kasih lagi obat, sehingga mati lagi, tinggal lebih sedikit lagi. Pada tahun ketiga begitu juga. Jadi kalau dia melewati 1 tahun tanpa minum obat, tentu filaria itu sudah sempat beranak-anak lagi ya. Jadi nanti di tahun kedua dia lupa, tahun ketiga dia seperti balik lagi di tahun pertama kan. Artinya kemungkinan jumlahnya banyak itu sangat besar. Jadi sebaiknya tidak lupa, artinya setiap tahun minum supaya makin lama makin sedikit, sehingga nanti akhirnya di tahun kelima pada saat diperiksa itu sudah minimal. Jadi tadi disampaikan mikrofilaria rate di daerah itu menjadi di bawah 1%. Baik, Prof, ini penyakit kaki gajah ini sebetulnya sudah lama tadi seperti Ya, disebutkan oleh Pak Dirjen, kita sudah berusaha untuk memerangi sejak tahun 70-an. Betul. Meskipun sekarang jumlahnya sudah berkurang, tinggal 4%, tapi mengapa ini butuh waktu lama untuk membuat, hilang-hilang kok nggak hilang-hilang gitu. Apakah tadi kendalanya karena faktor geografis itu atau ada ketidaktahuan dari masyarakat akan selain faktor geografis, sehingga dari pihak petugas kesehatan sulit mencapai mereka, juga si orang pasiennya sendiri itu mungkin kurang menyadari bahwa penyakit ini akan menimbulkan kecacatan yang seumur hidupnya. Lalu mungkin juga karena gejalanya tidak ada tadi itu, sehingga orang tidak merasa perlu berobat. Makanya gerakan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah gerakan yang sangat baik untuk diikuti, karena akan bisa mengatasi apa-apa yang sudah terjadi puluhan tahun. Nah, sekaranglah waktunya kita menyelesaikan. Insya Allah dalam 5 tahun ini kita akan berhasil membersihkan kalau semua orang berperan serta. Karena kalau ada yang tidak ikut, maka dia menjadi tabungan filaria ya, dia akan merugikan lingkungannya. Baik, Prof Tuti kan berada sebagai Ketua Komite Ahli Pengobatan Filariasis Indonesia, tentu sudah berpengalaman selama ini untuk mengatasi permasalahan ini. Bagaimana dengan SDM kita, tenaga ahli kita? Apakah ketersediaannya sudah cukup, ataukah mungkin sebetulnya awareness-nya juga masih belum di kalangan para praktisi ataupun para dokter mengenai adanya penyakit ini? Iya. Jadi dengan adanya gerakan dari pemerintah ini untuk mencakup seluruh wilayah, sebetulnya dari KAPFI, dari komite ahli ini, di dalamnya anggotanya itu dari berbagai spesialisasi kedokteran. Jadi ada spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan, spesialis parasitologi, lengkap lah. Dan ini di daerah juga ada Komda namanya, komite daerah. Jadi sebetulnya di sini ada peran serta profesional untuk membantu Kementerian Kesehatan agar bisa ikut bekerja di lapangan untuk memastikan bahwa masyarakat itu ikut, kemudian masyarakat merasa aman karena banyak yang menjaga ya. Kemudian dari awal itu kami sudah berjalan bersama Kementerian Kesehatan untuk merencanakan dan nanti menjalankan dan mengevaluasi hasil dari gerakan yang besar-besaran ini. Baik, baik. Tadi melibatkan banyak spesialis di dalam tim ini. Mengapa perlu melibatkan banyak spesialis? Apakah nantinya penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi atau sulitnya penyakit ini dideteksi sehingga harus diperlukan banyak spesialis? Bukan, sebetulnya menunjukkan bahwa kan ada ibu hamil misalnya ya. Jadi nanti di situ ada spesialis obstetri ginekologi, ada dokter anak, sehingga dia akan bisa memberi masukan bagaimana pada anak. Tapi sebetulnya penyakit ini tidak bisa menimbulkan komplikasi terhadap penyakit lain? Tidak? Tidak, dia tidak terkait dengan penyakit lain. Dia jadi murni dari si filarianya itu sendiri. Karena sebetulnya yang terjadi adalah penyumbatan pada saluran getah bening. Karena tersumbat, jadi getah beningnya tidak bisa mengalir. Karena tidak bisa mengalir, maka terjadi bengkak tadi. Nah, karena terjadi bengkak, mungkin bisa infeksi dan sebagainya, sehingga penanganannya itu bisa memerlukan dokter anak. Mungkin kalau kebetulan ibunya hamil
jadi dokter yang mengurus kehamilan, ya, atau dokter dari sudut kebidanan. parasitnya ada ahli parasit. Jadi banyak yang sebaiknya berperan serta supaya kita bisa sekaligus mengatasi semua masalah. Meskipun ini penularannya melalui nyamuk, Nyamuk. tapi ternyata di dalam tubuh ini juga berkembangnya melalui cacing filaria itu tadi ya, Prof? Jadi yang ditularkan adalah anaknya si cacing Anaknya oleh si nyamuk cacing. yang masih kecil sekali. Masuk dalam darah kita, dia menjadi lebih besar, anaknya lebih besar. Nanti menjadi dewasa, ya kan? Dan makin lama dia makin banyak, sehingga kalau tadinya sedikit mungkin dia masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau dia sudah banyak kan dia menjadi gumpalan. Kalau tidak diobati, dia akan bertahan berapa lama di tubuh seseorang? Dia akan bertahan terus. Bertahan terus ya? Karena dia suka di situ kan, dia akan beranak sehingga makin banyak. Dan pada suatu saat dia akan menyumbat saluran itu tadi. Sehingga itu kemudian akhirnya menjadi kaki gajah itu tadi ya. Betul. Baik, Pak Dirjen, bila Indonesia nantinya kemudian tidak mencapai eliminasi itu, apa Pak kira-kira pengaruhnya untuk dunia? Ya, kita kan tadi saya bilang dari awal kita ada komitmen dunia ya. Tentunya konsekuensi dari hal ini ya bisa saja misalnya setiap penduduk dari negara lain harus masuk ke Indonesia ya diperingati untuk hati-hati kalau di Indonesia. Jadi Jangan sampai ada sesuatu travel yang warning gitu ya. tidak enak ya. Sesuatu yang tidak enak gitu ya. Iya. Atau kita mau keluar negeri, wah ini benar-benar nih bawa filaria dan lain-lain ya. Dan saya kira ini bagus ya karena komitmen seperti ini kan ada komitmen yang positif ya. Dimana juga kita tidak sendiri ya. Semua negara-negara yang sudah bebas maupun negara-negara yang lebih maju itu banyak membantu untuk kita bisa sukses, kita bisa berhasil menurunkan kasus filaria sampai di bawah 1% gitu. Dan ini merupakan salah satu kerja ya yang saya kira cukup luar biasa ya untuk kabinet kerja ya, kalau saya katakan merupakan satu output ya yang bisa kita lihat langsung pada tahun 2020. Baik. Ya. Pak, selain masalah kaki gajah ini sebetulnya kalau di Indonesia penyakit apa lagi sih Pak yang masih harus diwaspadai dan harus dilakukan gerakan serentak seperti penyakit kaki gajah ini? Gini ya, kita bicara masih banyak gitu atau banyak? Bukan masih banyak ya. Jadi artinya kalau yang ada di peraturan Menteri Kesehatan, kita tuh mengidentifikasi 30 penyakit menular. 30 penyakit menular. Jenis penyakit yang menular. Yang top 5-nya aja deh Pak. Ya, yang top 5-nya ini yang mau kita kerjakan sampai tahun 2020, statusnya eliminasi dan eradikasi. Itu ada 5 memang. Yang pertama kaki gajah, lalu yang kedua adalah kusta. Ya. Yang ketiga adalah sitosomiasis. Sitosomiasis itu juga di Danau Lindu ya, Sulawesi Tengah ya. Itu adalah penyakit? Ya, cacing juga, cacing juga ya, cuman dibawa oleh keong-keong yang kecil, ya, gitu. Kemudian kecacingan, ya. Kemudian yang kelima itu adalah frambusia. Frambusia itu patek ya kalau orang Jawa bilang, atau orang Betawi bilang itu borok yang mendalam, luka yang sangat mengerikan gitu, tidak sembuh-sembuh. Nah, kita harapkan 5 penyakit ini ya, 4-nya eliminasi, 1-nya adalah eradikasi. Artinya yang mau kita nolkan di Indonesia ini tahun 2020 adalah yang saya sebut tadi frambusia atau patek. Karena sedikit sekali kasusnya ya, hanya di beberapa provinsi saja ya, dan jumlah penderitanya juga tidak banyak. Seharusnya ini bisa kita lakukan, dan kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan hampir sama ya, namanya gerakan-gerakan massal, kemudian bagaimana meningkatkan kemampuan petugas untuk melakukan deteksi dini, kemudian juga membangkitkan awareness masyarakat. Ya, pengetahuan dan kesadaran. Itu yang
yang paling utama sebenarnya dalam pemberantasan penyakit-penyakit ini. Baik, Pak Dirjen dan juga Prof. Tuti, kita akan sambung lagi nanti perbincangan ini, namun kita harus ikuti terlebih dahulu informasi aktual. Dan saudara, kita akan ikuti Indonesia Terkini berikut setelah jeda pariwara dan kami akan kembali. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Pigu Ritman. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan penggabungan Polres di Tangerang ke Polda Banten masih dalam kajian Mabes Polri. Rencana penggabungan 3 Polres Tangerang dan Tangerang Selatan ke Polda Banten hingga saat ini belum rampung serta masih dalam pertimbangan. Salah satu faktor penyebabnya karena banyak penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan penggabungan Polres di Tangerang ke Polda Banten masih dalam kajian Mabes Polri. Menurutnya terdapat beberapa pertimbangan sebelum dilakukan keputusan penggabungan tersebut. Tito menambahkan selama pilkada serentak bergulir, dirinya meminta agar struktur organisasi kepolisian di Tangerang dan Tangerang Selatan tidak ada yang berubah. Peranan polisi di Tangerang sendiri sangatlah penting dalam pengamanan objek vital di Tangerang Raya seperti Bandara Soekarno-Hatta dan ribuan industri yang mempekerjakan lebih dari 400.000 pekerja. Kita beralih ke informasi lainnya, kebakaran menghanguskan bedeng pekerja proyek pembangunan gedung WTC 2 Permata Bank Setiabudi Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 bedeng tersebut. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik menghanguskan bedeng berlantai 2 di Jalan Sumbangsih 5 RT 08 RW 02 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Bedeng tersebut dihuni oleh 200 orang pekerja bangunan proyek PT BPS yang tengah membangun gedung WTC Land. Kebakaran diperkirakan terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. 15 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk menjinakkan api. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, api berhasil dijinakkan. Kebakaran menghanguskan seluruh bedeng beserta barang milik pekerja proyek. Tidak hanya itu, si jago merah juga melahap 1 unit rumah warga yang berada tepat di sebelah bedeng dan 2 unit motor milik pekerja bangunan. Hingga kini belum diketahui total jumlah kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Kamu jangan seperti ibu ya. Aku sudah bebas, Bu. Aku bebas. Pastikan Anda juga bebas penyakit kaki gajah. Minum obat pencegahnya di pos pengobatan filariasis terdekat. Cegah sebelum terlambat. Kunjungi pos pengobatan filariasis terdekat. Ayo kita cegah penyakit kaki gajah. Kekayaan negeri Indonesia adalah laut dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Elok dari keseluruhan laut di dunia. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi kecurangan oknum yang Mina es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. namun praktik pengoplosan hingga kini Selidiki setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab, dan malam hari ini kami membahas mengenai bulan eliminasi penyakit kaki gajah. Saya kembali ke Pak Dirjen, tadi Bapak menjelaskan ada 30 misalnya penyakit yang saat ini tengah gencar akan ditangani oleh pemerintah. Bagaimana dengan cikungunya, Pak? Cikungunya juga beberapa tahun yang lalu juga sempat mewabah dan bahkan disebutkan sebagai kondisi luar biasa. Cikungunya itu ya hampir sama ya dengan demam berdarah sih sebenarnya, ya. Karena nyamuk pembawanya juga sama-sama disebabkan oleh virus ya, dan nyamuk pembawanya juga Aedes. Aedes ya. Cuman tingkat fatalitasnya saja yang berbeda ya. Kalau demam berdarah ya tidak didiagnosis dini, ditangani dini sampai menyebabkan kematian ya. Kalau cikungunya justru mengganggu produktivitas karena nyeri sekali ya, sampai nggak bisa jalan, tapi biasanya bisa sembuh sendiri. Gitu bisa ya. Sembuh sendiri ketika mungkin kondisi tubuhnya fit gitu ya Pak ya. Nah, untuk itu tentunya pemerintah mempunyai suatu sistem kewaspadaan dini ya. Nah, untuk bisa mengidentifikasi semua penyakit saya kira sulit ya. Untuk itu kita melakukan identifikasi terhadap 30 penyakit utama yang ada di masyarakat, dan juga ada baik secara endemis maupun non endemis di negara kita, sehingga kita mempunyai sistem pengendaliannya. Nah, itu yang paling penting, kita mengidentifikasi 30 penyakit ya. Artinya apa? Mewaspadai penyakit-penyakit baru itu juga kita masukkan ke dalam suatu bentuk kewaspadaan kita. Penyakit baru misalnya apa misalnya tuh, Pak? misalnya ada Ebola, ya, ada sekarang kita MERS. COVID ya. Walaupun di Indonesia sampai hari ini kan masih belum ditemukan ya. Kalau misalnya MERS COVID itu setiap hari kita update ya. Belum ada misalnya orang Indonesia di Indonesia yang positif. Baik, tapi kan ini menjadi concern dari pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan karena ini sedang mewabah di Timur Tengah, terutama kita jangan khawatir jangan sampai itu menimpa jamaah haji kita yang baru pulang dari Mekah. Nah untuk itu kan kita lakukan langkah-langkah persiapan ya. Mereka sekarang sudah kembali, ada kloter 1, 2, 3 sudah ada. Kementerian Kesehatan itu menyebarkan seluruh staf yang ada untuk memantau di semua tempat debarkasi agar tidak sampai masuk ke artinya kita melakukan deteksi dini.